Aisyah kalau sedang marah dengan Nabi dengan sedang sayang itu beda, saudara. Kalau dia sedang marah, sedang manggok sama Nabi, dia sapa Nabi dengan ya muttabi' Ibrahim, hai pengikut Ibrahim. Itu Aisyah sedang marah sama Nabi, sedang manggok. Dan Aisyah itu sedang manggok, sering cemburu karena Khadijah. Aisyah itu sering cemburu karena Khadijah. Kalau sedang sayang, maka Aisyah memanggil Nabi dengan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Begitu juga dengan Allah. Allah itu kalau sedang sayang dengan kita, dia panggil ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu, kalau dipanggil bapak-bapak oleh istri panggilan sayang atau oleh suami panggilan sayang, ada maunya enggak? Ada maunya enggak? Pak Kamaran kan sudah nikah? Sudah ya. Pernah dipanggil sayang. Panggilan ketika sayang dengan panggilan ketika marah beda. Kalau dipanggil ketika sayang, ada maunya enggak? Banyak maunya, kata kemarin YouTube kita, banyak mau. Begitu juga Allah. Allah kalau manggil kita dengan panggilan sayang, pasti ada maunya. Ini sederhana saja. Quran ini bisa ditafsirkan dengan pemahaman yang logis. Orang kalau manggil kita dengan kalimat sayang, pasti ada maunya. Allah kalau memanggil kita dengan kalimat sayang, pasti ada maunya. Dan kalimat sayang Allah itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau mau istri berat, kadang berat. Baik atau buruk maunya? Bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau mau Allah, pasti baik. Kalau ada yang Allah inginkan dari kita, pasti itu kebaikan untuk kita. Itu kuncinya. Tadi ya. Jadi kata ulama, coba dengar ini teorinya. Kalau Bapak Ibu mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu kalimat panggilan sayang Allah kepada kita, pasti Allah ada maunya. Kalau kita mendengar kalimat ya ayyuhallazina amanu, siapkan telinga kita, siapkan mental kita, karena pasti ada sesuatu yang baik yang akan Allah sampaikan kepada kita. Kalau itu perintah, kalau itu larangan, pasti ada sesuatu yang sangat berbahaya yang Allah akan sampaikan kepada kita. Makanya Allah larang. Kuncinya, kalau diperintah oleh Allah pasti baik. Kalau dilarang pasti jelek. Itu. Ini dia. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah sapa kita dengan kalimat sayang. Hai orang yang beriman, siapkan mental kita. Ada yang baik. Apa kalimatnya yang baik? Kulu min thayyibat, makanlah yang baik. Makanlah sebahagian yang baik. Kita lihat dulu. Makanlah. Kulu, makan. Bapak Ibu, saya tanya lagi. Maaf, ini saya banyak tanya ya. Makan itu apa? Makan itu apa? Kebutuhan.
Oke. Ada orang yang mengatakan makan itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Iya, benar. Kalau tidak dimasukkan, makan tidak? Tidak. Jadi syarat makan itu harus dimasukkan dalam mulut. Iya. Oke. Saya kasih contoh. Makan harta anak yatim harus dimasukkan dalam mulut. Ada orang mengelola harta anak yatim, secara diam-diam dia ambil harta itu sebahagian, dia berikan sepeda motor, dia pakai, dia buat atas nama dia. Makan harta anak yatim banyak, dimakannya motor itu. Tadi katanya makan, masukkan dalam mulut. Apa kata orang itu? Pak, saya tidak makan harta anak yatim, saya cuma mengendarai harta anak yatim, saya tidak makan. Nah, ya kan? Itu bahayanya kalau kita mengatakan makan itu harus masuk mulut. Di dalam Al-Quran, makan itu tidak mesti masuk mulut. Semua yang kita gunakan, yang kita manfaatkan, itu namanya kita makan. Itu ada ayat bunyinya begini: hai suami, kalau istrimu ridho dengan mahar yang engkau berikan kepada mereka, engkau boleh makan mahar itu. Jadi kalau kita nih suami, kalau kita kan kasih mahar dulu dari istri, apa maharnya? Apa maharnya, Pak? Cincin, seperangkat alat sholat. Kata Quran, kalau istrimu ridho dengan mahar yang telah engkau berikan, engkau boleh makan mahar itu. Cincin, gimana cara makannya itu? Seperangkat alat sholat, gimana cara makannya itu? Nah, itu boleh digunakan. Apa kata istri? Inna ado sajadah udah bayi, kamu saja itu. Nggak ado. Pakai sajadah aku. Ini kan sajadah kamu yang saya berikan mahar. Nggak, pakai saja, saya itu. Boleh kita pakai sajadah mahar istri. Itu namanya memakan mahar yang telah kita berikan kepada istri. Jadi makan itu Bapak Ibu tidak selalu ditelan. Semua yang kita gunakan dalam hidup ini namanya makan. Nah, kulu, makanlah, gunakanlah. Baik engkau tolong, kalau dalam bentuk benda engkau gunakanlah yang baik atau yimat. Jadi yang disuruh makan oleh Allah itu yang baik, thayyibat. Yang baik itu apa? Nah, kita lihat. Thayyibat itu tidak cukup terjemahannya kata baik, karena ada yang baik tapi tidak thayyib. Jadi yang baik itu belum tentu thayyib. Thayyib itu adalah yang baik sesuai kadarnya, sesuai tempatnya, sesuai waktunya. Itu baik. Ada enggak yang baik yang tidak sesuai tempatnya? Ada. Nah, kalau ada yang baik tidak sesuai tempatnya, itu tidak thayyib. Bubur proteinnya baik, 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 banyak gizinya itu bubur proteinnya. Tapi kalau bapak yang makan, nah tidak thayyib namanya itu. Jadi thayyib itu
kebaikan yang tepat tempatnya, tepat sasarannya. Kita makan bubur promina, tidak tahu, tepat sasarannya, tepat waktunya. Pagi-pagi minum es cendol, tidak tahu, tepat. Tengah hari minum es cendol, tahu, ya, tepat. Hari hujan minum es, halal tak? Halal, tapi tidak tahu. Makan gorengan, ini marah tukang gorengan dengan saya. Makan gorengan 1, 2, 3 halal tahu, 10 tidak tahu. Jadi sesuai kadarnya, sesuai tempatnya, sesuai waktunya, itu tadi. Makanlah, gunakanlah semuanya ini yang tahu. Itu maksudnya. Sayang enggak Allah sama kita ini? Sayang enggak? Makanya dia panggil dulu, hai orang beriman. Ada yang mau, ada yang penting aku sampaikan. Apa itu? Makanlah, gunakanlah semua yang di bumi ini, tapi yang tahu. Jadi Bapak Ibu, tidak yang halal saja, yang penting halal, tidak. Halal tahu. Min thayyibati ma razaqnakum, rezeki yang kami berikan. Nih, saya tanya lagi, rezeki apa itu rezeki? Rezeki apa? Rezeki itu Bapak Ibu dalam bahasa Quran, semua yang dapat kita manfaatkan walaupun tidak kita usahakan. Itu kuncinya, Pak. Amba ulangi, rezeki itu yang dapat kita manfaatkan walaupun tidak kita usahakan. Karena apa yang kita usahakan tapi tidak bisa kita manfaatkan. Ada tukang kerja dari pagi sampai sore, jam 4 dapat upah 200.000, dimasukkan dalam saku, pulang. Tiba di rumah, sakunya mana uang tadi? Aduh, apa kata tukang ini? Tidak rezeki Allah. Dia sudah berusaha dari pagi sampai sore, dia usahakan, tapi tidak bisa dia manfaatkan. Bukan rezeki dia. Jatuh di tengah jalan, bertemu dengan tukang becak. Aku merah-merah gua laiwan dunia ini. Ada pikir rezeki dia. Kenapa? Dia yang mengusahakan. Tidak. Tapi dia bisa manfaatkan. Itu yang diusahakan dan bisa dimanfaatkan kunci. Ada yang tidak kita usahakan tapi bisa kita manfaatkan. Contoh warisan. Tidak tahu apa-apa, tahu-tahu dapat warisan. Kita tidak berusaha, tahu-tahu dapat warisan. Itu rezeki kita. Itu rezeki itu kunci. Berusaha, yang kedua bisa bermanfaat. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, maling itu berusaha? Maling berusaha. Bisa tidak dia manfaatkan hasil usahanya? Bisa. Maling itu rezeki dia. Makanya rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Jadi ada rezeki halal, maling itu rezeki halal. Dia usahakan, dia manfaatkan, tapi yang halal. Yang dituntut dari kita yang thayyib, rezeki yang baik, yang kita usahakan, yang kita manfaatkan, yang baik, sesuai tempatnya,
sesuai waktunya, sesuai kadarnya. Nah, itu. Dan Bapak Ibu, kita diberikan oleh Allah alarm untuk mencari rezeki yang baik. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Apa Ibu kalau jalan nampak pitih jatuh, pitih orang jatuh, lihat kanan kiri tak? Lihat kanan kiri tak? Sebelum mengambil lihat kanan kiri tak? Ya. Bapak lihat kanan kiri. Ada alarm dalam hati. Ini punya orang ini tidak baik ini. Buka pintu pagar rumah ibu, lihat kanan kiri tak? Tidak. Buka pintu pagar rumah orang, lihat kanan kiri tak? Lihat kanan kiri. Coba tanya maling, kamu buka pintu rumah orang, lihat kanan kiri tak? Pasti lihat kanan kiri. Kenapa itu? Alarm dalam hatinya itu. Ada yang mengatakan ini tidak baik. Dalam hati kita ini ada alarm yang mengarahkan kita selalu mencari rezeki yang baik. Coba kita cari rezeki haram, pasti hati kita ini berontak. Kita disuruh menggunakan semua harta yang rezeki yang baik, sebahagian yang baik, ya. Washkuru, dan rezeki yang baik itu harus disyukuri. Syukur itu artinya menampakkan. Apa Bapak Ibu? Menampakkan. Jadi kalau dapat rezeki yang baik, syukuri, nampakkan ke orang lain. Ustaz, gimana cara menampakkan rezeki ke orang lain? Dapat gaji besar, sedekah yang banyak, nampak. Ibu, 1 juta sedekah kamu sajian, gadang gajinya dah, nampak. Dinampakkan. Ustaz, itu tidak ria itu. Bedanya tipis. Menampakkan rezeki dengan ria itu beda tipis. Nah, ini hati-hati kita. Menampakkan rezeki dalam hal agar kita menampakkan nikmat pada orang, sehingga orang lain panas dia. Ibu tua guru horor, sedekahnya 100.000 kamu saja. Kamu pegawai PLN, ada jadi 200. Akhirnya sampai ini di PLN staff 200 sedekah. Ambo supervisor di PLN dah buat lagi 500. Terjadilah fastabiqul khairat, orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Boleh Bu, jadi jangan dulu, boleh tulis si fulan sekian, boleh, dalam hal bersyukur. Tapi agak beda tipis antara dia dan syukur. Bersyukur kepada Allah, nampakkan rezeki itu. Kalau kita diberi nikmat badan sehat, bagaimana cara menampakkannya? Rajin kamu saji, ya rajin nampak kamu saji, ya sehat nampaknya. Tidak ada nampak apa-apa kamu saji, kamu adalah sakit lah. Jadi ke masjid ini cara bersyukur. Nampak kita ke masjid, tidak ada pakai kursinya, sholat berlagai, tak boleh. Menampakkan kesyukuran. Jadi syukur itu dinampakkan ke orang, bukan hanya diucapkan dalam bentuk alhamdulillah, tapi dinampakkan. Maka syukur itu artinya menampakkan. Syukur